Kode Lestari nomor absen 23. Saya Ayu Mulia Hairani, nomor absen 24. Namaku BHG Samsul Widasama, nomor absen 25. Saya Bakesur Intan, nomor absen 26. Saya Bara Juluriko, nomor absen 27. Saya Bayu Kanta Iqbal Gunawan, nomor absen 28. Halo, saya Bayu. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai nasionalisme ala gerakan kabur aja dulu, kita pertama harus tahu dulu apa itu sebenarnya gerakan kabur aja dulu. Gerakan kabur aja dulu itu adalah suatu gerakan di mana seorang individu memutuskan untuk berpindah atau tinggal di luar negeri demi mencari peluang, keamanan, atau kualitas hidup yang lebih baik. Ini bukan hanya sekedar melarikan diri, namun lebih merupakan sebuah strategi adaptasi di era global yang penuh dinamika. Fenomena ini sangat kompleks. Di satu sisi, ia membuka pintu bagi potensi dan kemajuan pribadi, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan bagi sumber daya bangsa di dalam negeri. Pihak yang terlibat beragam, mulai dari pekerja migran Indonesia, pelajar, hingga para profesional diaspora kita. Lalu, apa sih sebenarnya sebab atau latar belakang yang mendorong gerakan ini? Umumnya gerakan ini tuh didorong oleh faktor ekonomi seperti harapan penghasilan lebih tinggi atau pendidikan yang lebih berkualitas di luar negeri. Tidak hanya itu, kondisi sosial politik atau keinginan akan kualitas hidup yang lebih terjamin itu seringkali menjadi alasan kuat untuk orang-orang melakukan gerakan ini. Lalu apa dampaknya? Di sisi positif, ada transfer pengetahuan dan teknologi yang dibawa pulang, serta turut mempromosikan citra positif bangsa di mata dunia oleh para diaspora yang berprestasi. Namun, kita juga mengalami kekhawatiran akan terjadinya fenomena brain drain. Apa itu fenomena brain drain? Fenomena itu adalah fenomena yang terjadi di mana talenta-talenta unggul kita justru kurang berkontribusi langsung bagi pembangunan di dalam negeri. Tren kabur aja dulu di media sosial jika kreator tidak melek nasionalisme akan mempengaruhi para penontonnya. Kabur dari negara tanpa rencana yang matang, seperti tidak adanya visa kerja resmi dan berakhir menjadi pekerja ilegal. Lalu munculnya glorifikasi kabur ke luar negeri adalah hal yang keren. Karena postingan para kreator yang hanya menampilkan hal-hal keren saja, seperti nongkrong di kafe estetik, jalan-jalan di gedung bersejarah Romawi Eropa, membuat para penonton merasa hidup di luar negeri itu enak. Lalu menurunkan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Jika konten hanya berfokus pada membandingkan kekurangan Indonesia dengan kelebihan negara lain tanpa keseimbangan atau edukasi, hal ini bisa menyebabkan hilangnya kebanggaan nasional. Lalu menyebarkan narasi pesimisme berlebihan. Narasi seperti Indonesia tidak akan pernah berubah. Ngapain capek-capek di negara sendiri atau hidup realistis aja, bodoh amat, nasionalisme nggak ada hubungannya. Bisa memunculkan rasa antipati terhadap bangsa sendiri dan merusak semangat kolektif membangun negeri. Bagaimana respon pemerintah terhadap fenomena kabur aja dulu yang ramai diperbincangkan? Apakah ini dianggap bentuk pengkhianatan atau justru sinyal untuk berbenah? Menteri Ketenagakerjaan Bapak Yasserli ketika diwawancara mengatakan kalau ingin meningkatkan skill dan ada peluang kerja di luar negeri, lalu kembali ke Indonesia untuk membangun negeri ya tidak masalah. Ini menunjukkan bahwa ada sisi positif dalam merespon fenomena ini, yakni pemerintah melihat kabur bukan sebagai ancaman, melainkan bentuk aspirasi dan pencarian kualitas hidup yang lebih baik. Pemerintah pun menekankan pentingnya membangun kualitas SDM dalam negeri, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dan menyiapkan ekosistem kerja yang kompetitif. Namun di sisi lain tidak sedikit kritik yang muncul. Wamenaker menyatakan sikap, mau pergi ya silakan saja, kalau perlu jangan balik lagi. Banyak yang menilai narasi pemerintah terhadap kabur kadang terlalu menyederhanakan persoalan. Bahkan melabeli anak muda yang ingin pergi ke luar negeri sebagai tidak nasionalis. Sikap informal ini dapat disalahartikan oleh publik. Padahal realitanya adalah banyak anak muda pergi karena merasa tidak dihargai, tidak ada ruang berkembang, atau sistem di dalam negeri terlalu birokratis dan lambat. Karena itu, ke depan perlu ada perubahan cara pandang pemerintah, bukan sekadar menahan orang pergi, tapi menyiapkan jalan pulang yang layak dan membanggakan. Ubah narasi kabur menjadi kontribusi lintas negara, seperti melalui skema diaspora, kerja jarak jauh, atau kolaborasi global.
Meninggalkan pandangan negatif tentang gerakan kabur aja dulu, selanjutnya kita akan menampilkan beberapa contoh sisi positif mengenai gerakan nasionalisme ala kabur aja dulu yang sedang naik daun di dunia sosial media, khususnya di Indonesia. Contoh yang pertama yaitu munculnya banyak kritik dan masukan yang membangun, baik mengenai peraturan maupun kebijakan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, ada banyak masyarakat, artis maupun politisi yang ikut berkomentar. Di antaranya ada Anies Rashid Baswedan, Raffi Ahmad, dan masih banyak lagi. Tentu saja dari sini akan menjadi masukan bagi negara Indonesia untuk menjadi lebih baik di kedepannya. Kritik dan saran yang membangun ini merupakan bukti nyata kepedulian dan rasa nasionalisme rakyat Indonesia. Contoh yang kedua yaitu ada banyaknya masyarakat yang berbondong-bondong pergi ke luar negeri untuk menempuh pendidikan beasiswa, pekerjaan, maupun lomba internasional seperti artis yang sedang viral kuliah di luar negeri yaitu Maudy Ayunda dan Cinta Laura, serta masih banyak lagi. Ada juga banyak mahasiswa yang mengikuti perlombaan-perlombaan di luar negeri membawa nama baik Indonesia. Ini tentu saja akan berdampak positif bagi Indonesia karena menumbuhkan rasa nasionalisme tidak memandang tempat. Dimanapun saja kita dapat menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Contoh yang ketiga yaitu meningkatkan nilai remitansi ekonomi akibat dari pengiriman uang dan barang dari pekerja migran ke keluarga yang ada di Indonesia. Contohnya sudah tercatat di CNCB yang menyatakan bahwa uang remitansi yang masuk ke Indonesia meningkat dari yang tadinya 4,2 miliar US dollar menjadi 15,7 miliar US dollar. Ini tentu saja akan berdampak baik bagi Indonesia. Hashtag kabur aja dulu yang belakangan ramai di media sosial tidak hanya memiliki makna dan maksud yang negatif. Jika kita pikirkan lebih jauh, ada hal-hal yang positif yang terdapat di balik makna tagar tersebut. Di antaranya yang pertama, mempertebal nasionalisme generasi muda. Dengan maraknya hashtag kabur aja dulu untuk ajakan berbondong-bondong meninggalkan negara, tentunya bagi generasi muda itu menjadi salah satu alasan untuk semakin mencintai negara ini. Karena tidak hanya orang-orang yang ingin meninggalkan negara ini untuk pergi ke luar negeri, tentunya tidak hanya memiliki rintangan yang mudah. Tentunya ada masalah-masalah lain di luar sana yang mungkin di luar prediksi mereka. Maka dari itu, kita yang ada di Indonesia sendiri sebagai warga negara harus mencintai negara kita dengan sebaik mungkin. Yang kedua, itu bentuk penyampaian kritik dan aspirasi masyarakat terhadap kekeliruan atau ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Yang ketiga, peluang untuk membawa ilmu pengetahuan ke tanah air. Orang-orang mahasiswa sebagai pelajar maupun peneliti-peneliti yang berasal dari Indonesia ketika belajar dan mencari ilmu ke negeri seberang tentunya akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang mungkin tidak ditemukan di negeri kita. Maka dari itu ketika dia pulang lagi ke Indonesia tentunya dapat membawa hal-hal positif yang dapat digunakan sebagai inovasi dan kontribusi nyata kepada negara. Dan yang terakhir yaitu potensi penambahan devisa negara melalui pekerja yang bekerja di luar negeri. Maka dari itu untuk itu sebagai warga negara hal ini dapat meningkatkan jiwa nasionalisme kita dan mengubah cara pandang kita bahwasanya hal-hal yang tentunya viral di belakangan ini tidak hanya memiliki makna negatif tapi juga membawa ke arah yang positif. Tentunya, kabur aja dulu merupakan statement yang bisa berarti negatif maupun positif. Semua itu bisa diartikan dengan bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Banyak warga negara Indonesia yang berhasil untuk mengharumkan dan mengenalkan bangsa Indonesia di negeri orang. Dan juga tentunya ada beberapa oknum yang berperilaku negatif dengan mencemarkan nama bangsa Indonesia. Dari fenomena kabur aja dulu yang kita bahas, jelas terlihat bahwa ada dua sisi mata uang. Di satu sisi, ini adalah cerminan dari dinamika globalisasi, ambisi pribadi, dan terkadang harapan yang belum terpenuhi di tanah air. Namun, di sisi lain fenomena ini sejatinya adalah sebuah refleksi mendalam tentang wawasan kebangsaan kita. Apakah kabur aja dulu ini berarti berlari dari tanggung jawab, atau justru sebuah perjalanan untuk menemukan kekuatan baru? Pengalaman di negeri orang seringkali menajamkan kembali rasa bangga kita sebagai Indonesia. Jauh dari tanah air, kita dapat belajar menghargai setiap jengkalnya, merindukan budayanya, dan menyadari betapa berharganya persatuan kita. Mungkin justru dari perjalanan kabur ini akan lahir generasi-generasi baru yang lebih berwawasan, lebih kompeten, dan pada akhirnya
lebih mencintai dan siap berkontribusi nyata untuk kemajuan bangsa Indonesia. Bukan lagi kabur yang tanpa tujuan, melainkan pergi untuk kembali, membawa ilmu, membawa pengalaman, dan semangat untuk membangun negeri. Maka, mari kita jadikan fenomena ini bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai tantangan. Tantangan untuk terus berbenah, menciptakan peluang dan menguatkan keyakinan bahwa Indonesia adalah rumah terbaik bagi setiap anaknya. Karena wawasan kebangsaan sejatinya bukanlah tentang di mana kita berpijak, melainkan tentang bagaimana hati kita tetap berlabuh pada cita-cita luhur bangsa.